Oke, Sobat Rupa Pena, jangan lupa diklik, ditonton, di like, di komen, di subscribe ya. Bersama saya kembali lagi pemilik channel YouTube Rupa Pena ya, Desmar Ciburian SSI. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang tumbukan. Tumbukan itu adalah pertemuan dua benda yang bergerak relatif saling mendekati. Nah, jadi tumbukan itu contohnya tabrakan. Kalau tabrakan tidak mungkin saling menjauhi. Nah, tidak mungkinlah pernah kita dengarkan misalkan dibilang orang gini, dua mobil bertabrakan karena saling menjauhi. Nah, itu udah nggak nalar lagi itu. Nah, jadi secara nalar mobil bertabrakan itu akibat bergerak saling mendekati, tidak mungkin saling menjauhi. Oke. Ciri umum tumbukan itu apa? Yang pertama nanti dipengaruhi oleh koefisien tumbukan atau sering disebut koefisien restitusi. Yang kedua, terjadi jika dua benda relatif saling mendekati. Dua benda, kalau hanya satu aja kan jarang lah terjadi tumbukan. Yang ketiga, pada setiap jenis tumbukan, nah itu maksudnya nanti kita bahas tumbukan apa aja, itu nanti ada 3, itu berlaku hukum kekalahan momentum. Ingat momentum, waktu belajar kita momentum impuls. Yang keempat, tidak selalu berlaku hukum kekalahan energi mekanik. Sebab di sini sebagian energi mungkin diubah menjadi panas atau bunyi akibat dari tumbukan yang terjadi itu, gitu. Jadi macam-macam tumbukan itu apa? Macamnya adalah yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Jadi kalau dikatakan tumbukan lenting sempurna berarti dia tumbukannya tidak mengalami perubahan energi. Koefisien restitusinya adalah 1, jadi disimbolkan dengan E. Yang kedua, tumbukan lenting sebagian. Di sini tidak berlaku hukum kekalahan energi mekanik karena ada energi yang berubah ke bentuk lain, contohnya bunyi, panas gitu kan. Koefisien restitusinya nanti atau E itu di antara 0 dan 1, berarti tidak boleh 0, tidak boleh 1, harus di antaranya. Nah, yang ketiga, tumbukan tidak lenting sama sekali, yaitu tumbukan yang tidak berlaku hukum kekalahan energi mekanik. Dan nanti di sini ada khususnya gimana? Ketika benda bertabrakan atau bertumbukan, maka mereka akan menempel, melekat, sehingga bergerak bersama-sama. Terus masanya gimana? Masanya kita jumlah. Nah, koefisien tumbukannya nanti nilai E sama dengan 0, gitu. Oke. Coba kita nalar. Kalau misalkan mobil, ya kan, kita cek energi mobil. Nah, tengok mobil ini. Dia kecelakaan karena apa? Ya kan? Karena bertumbukan, gitu kan? Oke. Baru misalkan waktu kita main kelereng waktu kecil atau main biliar, ya kan? Itu apa? Itu contoh tumbukan. Itu semua antara yang kecelakaan dengan tumbukan ini, antara biliar ini tidak akan ada kalau tumbukan itu tidak ada. Nah, jadi nggak mungkin kecelakaan kalau nggak ada tumbukan. Ya pasti mereka tidak akan kecelakaan kalau tidak terjadi tumbukan. Gitu kira-kira. Oke, coba kita bernalar. Nalarnya begini. Kalau tumbukan lenting sempurna itu kan tadi dikatakan dua benda akan melakukan tumbukan lenting sempurna. Syaratnya, ingat syaratnya ini warna merah ini, syaratnya total momentum dan energi kinetik kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan harus sama. Momentum dan energi kinetik sebelum dan sesudah itu sama. Maka selama tumbukan tidak ada energi yang berubah, tidak ada yang hilang, gitu. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Ketika dua bola biliar atau dua kelereng bertumbukan atau tabrakan mobil atau sepeda motor gitu, coba nalar dulu. Apakah ada bunyi yang terdengar? Adanya kalian dengarkan bunyi? Nah, gitu. Pastilah ada. Nah, bunyi itu atau panas yang muncul di situ itu disebut energi yang hilang dari energi kinetik.
ketika proses tumbukan terjadi, ada energi yang hilang. Itulah yang berubah menjadi bunyi dan panas. Berarti dengan kata lain, tumbukan lenting sempurna itu susah dicari. Kenapa? Karena total energi kinetik sebelum dan sesudah itu tidak sama. Kok tidak sama? Tadi ada muncul bunyi dan panas. Jadi benda-benda yang menghasilkan panas atau bunyi itu tidak mengikuti hukum dari tumbukan lenting sempurna. Jadi kalau misalkan kita cari tahu, ini nalarnya nalar tingkat tinggi. Tidak ada benda kita temukan di bumi ini seperti itu. Sulit. Tapi mungkin ada contohnya. Contohnya tumbukan antar elektron atau atom-atom itu bertumbukan kita tidak dengarkan, tapi bisa saja terjadi ada bunyi, tapi tidak bisa kita dengarkan. Tapi itu pun tetap terjadi bunyi, kalaupun sedikit. Gitu. Jadi sangat susah kita cari. Oke, jadi tumbukan lenting sempurna itu kita lihat skemanya begini dia. Benda pertama bergerak ke kanan, benda kedua bergerak ke kiri dengan kecepatannya masing-masing bertabrakan. Kalau sudah bertabrakan, maka nanti yang ke kiri tadi jadi ke kanan, yang ke kanan tadi jadi ke kiri. Ini aksen artinya setelah bertabrakan atau bertumbukan. Nah, dua benda yang saling mendekati tadi, ingat, kita sepakati waktu belajar momentum impuls itu ada arah. Nah, kesepakatan kita adalah kalau dia bertanda positif berarti itu benda yang bergerak ke kanan. Kalau ke kiri dia bertanda negatif. Benda ini bergerak, ada kecepatan, ada massa, maka ada momentum dan energi kinetik. Karena rumus energi kinetik setengah mv kuadrat. Kan begitu ya. Jadi supaya dia dikatakan lenting sempurna, total momentum dan energi kinetik kedua benda, ya kan, sebelum dan sesudah itu sama. Itulah syaratnya supaya dikatakan dia tumbukannya lenting sempurna. Oke, coba kita cek rumusannya. Rumusan yang dapat kita gunakan pada kasus ini itu adalah yang pertama, hukum kekekalan momentum. Rumusnya kan udah kita bahas sebelumnya. M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen tambah M2V2 aksen. Rumus yang berikutnya adalah hukum kekekalan energi kinetik. Oke, ini pakai tambah gitu ya. Jadi setengah M1 V1 kuadrat tambah setengah M2 V2 kuadrat sama dengan M1, ya kan, setengah M1 V1 aksen kuadrat tambah setengah M2 V2 aksen kuadrat. Bisa? Oke. Baru yang ketiga, ini rumus termasuk rumus penting. Kenapa? Karena dia bisa membantu kita dalam mengerjakan soal-soal. Inilah yang disebut koefisien restitusi tadi. Kalau dia tumbukan lenting sempurna, nilainya ini 1. Min V1 aksen kurang V2 aksen, atau selisih kecepatan sebelum, ya kan? Ini yang di bawah sebelum, ini juga sesudah, ya kan? Jadi kalau dikatakan koefisien restitusi adalah min, tanda negatif, selisih kecepatan sesudah, ini sesudah tumbukan dibagi dengan sebelum, selisih sebelum tumbukan, gitu. Ingat, nilai E pada tumbukan lenting sempurna adalah 1, jadi tinggal masukkannya 1 sama dengan min V1 aksen kurang V2 aksen per V1 kurang V2 gitu. Keterangannya di sini, M1 itu benda pertama, M2 untuk benda kedua, V1 benda pertama, ya kan, V2 benda kedua, V1 aksen, ya kan, itu untuk benda pertama, V2 aksen untuk benda kedua setelah tumbukan, gitu. Jadi kalau ada pertanyaan boleh dibuat di kolom komentar ya, nanti akan kita jawab. Jadi jangan lupa di subscribe ya. Kalau misalkan udah di subscribe, maka kita akan sering jumpa dan membahas soal-soal tentang fisika ataupun soal-soal yang lain yang menggunakan nalar. Terima kasih, salam rupa pena, ruang para penalar.